Baik, pada tahun 2021 ya, itu banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, khususnya Kementerian Sosial, yaitu ada 3 bantuan yang akan dicairkan ya, sudah dicairkan maaf. Nah, tentunya jangan sampai bantuan ini tidak diambil karena nanti ke depan bisa hangus atau tidak akan menerima bantuan lagi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa cek untuk video selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Aziz Kuirdo Official ya. Channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial, khususnya program Keluarga Harapan atau PK atau yang lainnya. Nah, pada kali ini saya akan bahas tentang bantuan. Nah, bantuan ini jika tidak dia bisa diambil ya, itu akan hangus atau tidak akan menerima kembali. Nah, ini sesuai dengan sudah perintah atau informasi terbaru pada tahun 2021, karena ada pembenahan data atau data-data yang memang tidak benar atau keliru atau mungkin double dan sebagainya, ada pembenahan dari Kementerian Sosial sehingga banyak penerima bantuan ini itu tidak bisa menerima atau dikeluarkan dari penerima bantuan. Nah, sebelum saya jelaskan ke inti dari video ini, yang suka dengan video ini bisa langsung tekan tombol like ya. Dan jika masih bingung atau mau berbagi informasi yang jelas terkait bantuan sosial, bisa langsung tekan tombol subscribe ya. Maaf, komen ya. Karena ya memang banyak sekali tugas, jadi tidak fokus seperti itu ya. Nah, jadi bisa komen langsung jika mau berbagi informasi ya. Dan jika baru bergabung, yang baru tahu dari channel saya ya, bisa langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya seperti itu. Baik, pada kali ini saya akan lebih jelaskan ya. Selamat ya, terkait bantuan sosial dari Kemensos, yaitu yang dimulai pada 4 Januari 2021 dari PKH, dari BPNT ataupun BST itu sudah mulai dicairkan. Yang dari Jabodetabek yang pada kali ini diantar langsung ya BST-nya, alhamdulillah sudah mulai cair. Nah, PK sudah mulai merata dan BPNT juga sudah mulai dicairkan di berbagai daerah. Nah, yang lebih jelas, nah bantuan ini memang adalah bantuan rutin ya, yang saya akan bahas seperti ini. Bahwa aturan terbaru dan surat terbaru dari Kementerian Sosial itu ada beberapa kriteria yang akan dikeluarkan atau tidak akan menerima bantuan ini, sekitar 10 kriteria. Nah, tapi yang lebih cocok pada yang saya jelaskan kali ini adalah tentang yaitu program sembako, yaitu bantuan pangan non tunai. Nah, bantuan pangan non tunai ini pada tahun 2021 ada salah satu ya menjadi titik temu atau yang akan tidak cair seperti itu, karena ditemukan nantinya dari 10 kriteria itu, yaitu berjumlah dari kesemuanya 10 kriteria ya maaf, itu 849.396 yang akan tidak cair bantuan ini. Nah, apa sih bantuan itu? Yaitu adalah bantuan pangan non tunai atau BPNT atau program sembako yang biasanya dicairkan setiap bulan. Nah, yaitu sebesar 200.000 ya sekarang. Nah, maksudnya yang hangus itu seperti ini. Meskipun di aturan ini ada, itu yang hangus itu yaitu salah satunya tidak transaksi atau flat dari 10 kriteria itu. Nah, maksudnya tidak transaksi atau flat itu berarti tidak diambil ya sebanyak 3 kali pengambilan. Semisal kalau dulu ya saya contohkan pada bulan Oktober, semisal Oktober menerima bantuan tapi tidak diambil, setelah itu bulan November juga tidak diambil. Nah, terus bulan Desember juga tidak diambil. Nah, itu berefek pada bulan Januari 2021 tidak akan dicairkan lagi seperti itu. Jadi kali ini saya menerima data jumlah dari transaksi tidak transaksi VAT atau 3 bulan bisa terblokir itu di seluruh Indonesia itu sejumlah 125.769. Jadi artinya mungkin salah satu dari
yang menonton video ini atau yang menerima bantuan BNT yang tidak mengambil itu bisa tidak cair sekitar 125.769. Tapi kali ini saya akan memberikan beberapa jumlah dari keseluruhan kriteria tersebut. Jadi di sini ada tulisan alasan data KPM dikeluarkan 2021 atau BPNT bantuannya itu dikeluarkan. Yang pertama adalah ganda dalam satu keluarga itu ada 44.253. Jadi lumayan banyak ya yang ganda dalam satu keluarga, misal menerima 2 bantuan seperti itu. Yang kedua adalah ganda identik tidak terpilih, itu jumlahnya 17.832. Terus yang ketiga adalah ganda tidak identik tidak terpilih, itu ada 8.036 KPM. Terus yang keempat, KKS tidak terdistribusi, berarti KKS-nya tidak diterima, atau mungkin ada permasalahan tertentu ya di baik bank atau bagaimana terkait nik atau bagaimana, itu sekitar 203.146, jadi sangatlah banyak. Terus yang kelima, nonaktif finalisasi DTKS. Ini maksudnya memang ada perubahan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Final DTKS ini adalah karena KPM memang pindah ataupun meninggal dunia, sehingga sudah ada update data dari desa sehingga bantuan ini tidak cair seperti itu. Terus yang keenam ya, itu ada nonaktif pengolahan feedback BPJS. Mungkin terkait penerima bantuan, kita kursikan BPJS ya dari kementerian seperti itu sekitar 18.381 seperti itu. Terus yang ketujuh itu ada nonaktif ya pengolahan feedback BST, itu sedikit 188. Terus yang kedelapan adalah nonaktif pengolahan feedback Dukcapil. Nah, ini berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri ya, mungkin pencocokan dari data mungkin yang sudah meninggal atau mungkin yang pindah ya, di cross checkkan itu sehingga tetap penerima, dan itu di cross check sehingga tidak cari 32.071. Nah seperti itu. Terus yang kesembilan ini adalah yang paling sering kita lihat ya, graduasi, PKH graduasi. Nah PKH graduasi ini memang yang sudah lulus ya, itu BPNT-nya ada beberapa yang tidak cair. Nah, karena memang mungkin ada peraturan baru, jadi yang memang sudah graduasi apapun ya, baik alamiah, graduasi sejahtera ataupun sejahtera mandiri, atau sudah memiliki usaha seperti itu. Tapi terdengar kabar juga bahwa penerima bantuan ini yang khususnya graduasi alamiah itu ada pembenahan data juga yang memang yang masih pantas ya. Kadang memang yang sudah keluar dari PKH itu belum tentu sudah kaya. Nah, tapi karena memang sudah tidak memiliki kriteria dalam kepenerimaan bantuan seperti itu, jadi tidak dicairkan. Nah, jadi semestinya dicairkan tapi tidak dicairkan juga. Tapi ada pembenahan data dari instruksi dari kementerian ya, sampai tanggal 20 Januari itu terkait data ini. Moga-moga yang PKH memang masih menerima yang masih membutuhkan itu bisa difilter dan juga masih menerima bantuan. Terus yang ke-10 tadi memang yang saya bahas di sini yaitu BPNT. Jadi tidak flat, tidak diambil selama 3 bulan, itu tentunya kan memang menjadi masalah. Nanti anggapannya tidak ingin menerima bantuan seperti itu. Jadi yang saran saya ya, jika menerima bantuan pangan non tunai atau program sembako itu pada setiap penerimaan itu ya langsung, atau setiap bulan 200.000 itu segera diambil kalau sudah memang masuk rekening. Jangan sampai nanti bantuan ini dianggap tidak digunakan, sehingga mungkin ada masalahnya lagi ya, misal ada KKS instan, misal dulu pernah hilang ataupun sudah ganti KKS baru, itu tentunya segera saja diurus ke bank masing-masing, sehingga jangan sampai mengendap sehingga
menyebabkan tidak diambil, nah dianggap itu tidak membutuhkan. Jadi memang kalau hilang, rusak dan sebagainya, segera saja kembali ke bank, menemui jasa sehingga dan setting e-wallet sehingga bisa lancar dalam menerima bantuan seperti itu. Jadi itu ya mungkin informasi ya. Jangan sampai bantuannya ini tidak diambil 3 kali berturut-turut. Nah, berakibat nanti bantuannya dihilangkan atau dikeluarkan seperti itu. Jadi itu mungkin informasi yang bisa saya berikan untuk pada video kali ini. Moga-moga bermanfaat, dan jika dikira penting bisa langsung di-share atau diberikan ke media-media sosial ya, grup ya, baik Facebook ataupun WhatsApp dan sebagainya, sehingga informasi ini bisa bermanfaat dan diberikan kepada yang membutuhkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kira cukup, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.